Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku akan tetap meradang, menerjang. Luka, dan bisa aku bawa berlari. Berlari, hingga hilang pedih perih. Dan aku lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Puisi-puisinya tak pernah usang untuk dibaca, meski telah ditulis puluhan tahun silam. Sajak-sajaknya juga tak pernah membosankan untuk didengar, meski disuarakan dengan kata-kata lugas nan terang benderang. Chairil Anwar, penyair berjuluk binatang jalang itu, memang selalu memukau kita. Tak hanya lewat gubahan kata-katanya yang penuh vitalitas dan daya hidup, namun juga mempesona kita dengan sosok dan jiwanya yang merdeka. Nama Chairil Anwar mulai dikenal sebagai sastrawan saat wilayah Nusantara berada dalam cengkraman penjajahan Jepang. Militer Jepang menguasai bumi Nusantara setelah menaklukkan tentara Belanda pada tahun 1942. Lewat berbagai propaganda yang disebarkannya, tentara Jepang sempat mempesona rakyat sebagai pembebas dari belenggu kolonialisme Belanda. Namun, hanya dalam bilangan bulan, rakyat Indonesia akhirnya sadar bahwa semua propaganda itu dibuat untuk mendukung obsesi kemenangan mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Meski terbatas, pada awal masa kependudukan Jepang, bahasa Indonesia cukup mendapatkan ruang untuk tumbuh. Namun, kala itu kebanyakan karya sastra yang diizinkan berkembang merupakan karya sastra propaganda yang penulisannya didukung oleh pusat-pusat kebudayaan dan bahasa bentukan Jepang. Pada waktu itulah muncul gelombang pemuda yang pada waktu itu belajar bahasa Indonesia baik-baiknya, antara lain Pak Anwar. Gitu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu berkembang dengan baik justru setelah Jepang masuk. Ketika banyak seniman dan sastrawan terpedaya propaganda Jepang, Chairil Anwar muncul sebagai sosok penentang. Ia menolak penciptaan karya sastra untuk kepentingan propaganda. Pada pidatonya di tahun 1943, Chairil menyatakan bahwa keindahan adalah persetimbangan perpaduan getaran-getaran hidup, dan vitalitas adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam mencapai keindahan. Penyair-penyair lain masih bekerja sama dengan pemerintah Jepang ya. Misalnya mereka masih bekerja di lembaga-lembaga bahasa bentukan Jepang. Sementara Chairil adalah sosok penyair yang ingin mendefinisikan keakuan dalam realitas kekitaan yang dijaga ketat oleh tentara Jepang pada masa itu. Nah, itulah sebabnya kemudian Chairil melahirkan sajak aku yang monumental itu. Aku yang selama ini tidak pernah berani diucapkan oleh penyair lain, dan Chairil mengambil tugas itu. Belum mulai waktu itu tulisannya kan aneh, tidak propaganda ya. Jadi mungkin kalau dia nulis tidak bisa, tapi ada namanya Habiasen itu menyelundupkan sajak itu dalam sebuah majalah yang diterbitkan Jepang sebagai lampiran dari tulisan Habiasen gitu, bukan dikirim ke situ, bukan. Lewat gubahan puisi-puisinya yang menggunakan bahasa yang lugas dan tegas, Chairil Anwar menjadi pelopor Angkatan 45 yang memberi kesegaran baru bagi dunia sastra Indonesia di masanya.
Puisi-puisi Chairil yang mengutamakan makna dalam proses penciptaan menawarkan pesan-pesan yang subjektif dan personal. Chairil juga seorang penyair yang dalam catatan sejarah disebut sebagai pelopor sastra angkatan 45 ya. Dalam usia yang sangat singkat, hanya 27 tahun masa hidupnya, tetapi berhasil melahirkan sajak-sajak yang dalam tanda petik bisa merevolusi cara menulis puisi yang pernah ada sebelumnya. Sebelum Chairil itu orang susah membuat puisi tanpa bentuk. Harus jadi pantun, harus jadi gurindam, harus jadi syair dan sebagainya. Tapi setelah Chairil bisa. Karena apa? Chairil mengutamakan isi dari puisi itu. Yang sebelumnya ada sampiran, ada isi. Chairil tidak punya sampiran. Yang pertama. Yang kedua, optimisme. Chairil itu orang pertama dan mungkin satu-satunya orang yang di Indonesia yang pada waktu itu mengucapkan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kan menentang logika, dan itu juga tidak sopan. Tapi Chairil mengucapkan itu dengan santai, dengan penuh keyakinan, dan orang menerima bahwa sastra Indonesia akan hidup 1000 tahun lagi. Kalau kita melihat puisi-puisinya ada keinginan kuat untuk mandiri. Itu yang paling penting, yaitu keinginan kuat untuk mandiri. Melalui puisi dia menyampaikan pemberontakan terhadap gaya yang lama. Melalui puisi dia tunjukkan bahasa Indonesia itu punya daya magis yang membangun kesakralan baru. Itu kehebatan dia. Dalam rentang hidupnya yang pendek, Chairil menciptakan lebih dari 90 karya. Beberapa puisinya seperti Aku, Doa, Diponegoro, Perjanjian dengan Bung Karno, Derai-derai Cemara, dan Kerawang Bekasi dikenal luas. Tak hanya di kalangan penikmat sastra, tapi juga masyarakat awam. Saya tidak banyak tahu soal ayah saya. Saya tahu dari mendengar cerita ibu saya, mendengar cerita dari Pak Habib Yasin. Chairil Anwar adalah anak zaman yang seolah terlahir untuk menjadi penyair besar. Sedari belia, ia telah tumbuh menjadi pencinta buku yang membuatnya berwawasan luas dan pandai meramu kata. Lahir pada tanggal 22 Juni 1922 di Medan, Sumatera Utara dari keluarga terpandang, pasangan Tulus dan Saleha. Meski hidup mewah dan dimanjakan, namun Chairil kecil tumbuh dan dibesarkan di tengah bara api pertengkaran yang kerap terjadi antara ayah dan ibunya. Hal yang menurut beberapa kalangan ikut membentuk Chairil menjadi karakter yang manja dan pantang dikalahkan. Di Medan, Chairil bersekolah di Hollands Inlandse School atau HIS. Ia sempat melanjutkan sekolahnya di Mulo, Medan. Pada tahun 1942, ayah dan ibu Chairil bercerai. Menyusul perceraian kedua orang tuanya ini, Chairil pindah ke Jakarta mengikuti ibunya, Saleha, dan menumpang tinggal di rumah pamannya, Sultan Syahrir. Saat ayahnya menikah lagi dengan perempuan lain, kehidupan Chairil di Jakarta menjadi kian sulit karena sang ayah, Tulus, melepas tanggung jawab atas biaya hidupnya di Jakarta. Akibatnya, Chairil pun putus sekolah dan mulai hidup tak menentu, terlebih setelah kematian sang nenek, Mak Tupin. Di satu sisi, Chairil keras, begitu kerasnya, sebagaimana tampak di dalam Kerawang Bekasi, di dalam Aku. Tapi di sisi yang lain, Chairil adalah pribadi yang penyendiri. Jadi ada kemuraman, termasuk juga dalam sajak nisan untuk nenek pada saat dia mendengar kabar neneknya meninggal dunia di kampung halaman. Pada zaman penjajahan Jepang, Chairil Anwar yang putus sekolah kerap menjalani hidup sebagai bohemian. Ia sering menggelandang dan tinggal dari satu tempat ke tempat lain. Ia
antara lain pernah bergaul dan tinggal dengan sejumlah seniman lukis seperti Affandi dan Sujoyono. Orang selalu menganggap Chairil Anwar itu bohemian dalam pengertian hidup menggelandang. Tapi kalau you perhatikan, Chairil itu orang yang sangat rapih. Dia menyetrika sendiri bajunya. Ini kerah bajunya itu paling bagus. Bahwa dia dianggap bohemian itu saya kira karena pikirannya itu liar. Dia, aku ini binatang jalang dan tidak peduli pada sopan santun gitu dan tidak punya basa-basi. Karena itu dianggap orang bohemian. Tapi saya kira dia tidak bohemian, dia mempunyai pikiran yang bebas dan tercermin dalam kata-katanya dan juga dalam tindakannya. Chairil muda mulai dikenal di kalangan seniman di Jakarta pada 1943. Ia sering mengirimkan sajak-sajaknya ke sejumlah penerbit walau seringkali penolakanlah yang ia terima. Meski putus sekolah, ilmu dan wawasan Chairil terus berkembang berkat kesukaannya membaca. Ia membaca buku di mana saja dan memperolehnya dengan cara apa saja. Chairil merupakan pelahap buku-buku sastra dunia. Ia tak segan menjadikan puisi-puisi karya penyair asing yang dibacanya sebagai ilham ataupun rujukan penciptaan karya-karyanya. Chairil itu banyak baca. Pendidikannya rendah, hanya SMP. Tetapi dia bisa menjadi penerjemah Steinbeck, Auden. Karya-karya yang mahal, Duperon. Karya-karya yang sulit dalam bahasa Belanda maupun bahasa Inggris, dia terjemahkan. Archibald Macleish. Itu karya-karya yang besar. Dan Chairil, seorang anak SMP sama seperti Ibu Susi Pujiastuti yang baru liwat itu, mempunyai kekuatan, mempunyai kemauan yang besar untuk mempelajari hal-hal yang sekarang anak S1 pun belum tentu pelajari. Selain buku-buku, perempuan adalah dunia kedua Chairil. Tercatat nama Ida, Dinta Maila, Sri Ayati, Gadis Rashid, Mirat, dan Rusmeni dalam puisi-puisi Chairil. Ada 9 gadis Chairil yang mulai Cintaku Jauh di Pulau. Banyak sekali, Tuti Artik. Itu banyak sekali yang dan sangat wajar seorang anak remaja yang kalau sebentar aja ketemu gadis, ketemu perempuan gitu, pikirannya sudah kalau nggak cocok bercerai. Padahal kata bercerai itu kan kalau sudah menikah. Ini belum menikah pun Chairil sudah merasa bercerai, coba. Dia merasa diputus, dia merasa gadisnya dirampas dan sebagainya. Yang saya dengar dari Rusian Anwar, kalau Chairil naik kereta, kalau di gerbong itu ada perempuan yang disukainya, dia akan ngomong, panggil namanya. Ida. Ida itu paling banyak dapat puisi dari Sri Wahyuliati juga. Jadi satu gerbong orang tahu bahwa Chairil Anwar di situ manggil Ida. Akhirnya kepada gadis asal Karawang bernama Hapsahlah hati Chairil berlabuh. Chairil dan Hapsah menikah pada 6 September 1946 dan dikaruniai seorang putri bernama Eva Wani Alisa. Namun, pada akhir tahun 1948 mereka bercerai dan Eva Wani pun dibesarkan oleh sang ibu. Saya ditinggal oleh ayah waktu saya masih anak-anak sekali, baru 1 tahun 10 bulan. Saya tidak banyak tahu soal ayah saya. Saya tahu dari mendengar cerita ibu saya, mendengar cerita dari Pak Habib Yasin almarhum. Nah, pertengkaran Chairil dengan Hapsah itu terjadi karena Chairil tidak bisa memenuhi tanggung jawab sebagai suami, sehingga akhirnya pada satu pertengkaran Chairil terpaksa meninggalkan Eva Wani yang baru berusia 1 tahun. Chairil Anwar sering menjadikan kegelisahan dan penderitaan hidupnya sebagai ilham penciptaan puisi-puisinya. Kerap kali sajak-sajaknya menjadi ungkapan isi hatinya yang tidak tercurahkan melalui percakapan sederhana. Chairil rindu pada Eva Wani, rindu pada Hapsah ya. Setelah mereka berpisah, muncullah satu kesadaran
suatu saat saya akan membukukan kembali sajak-sajak yang terkumpul dalam bentuk dalam bentuk lembaran-lembaran tulis tangan itu ya. Deru campur debu, lalu kemudian kerikil tajam ya, yang terbuang dan yang terhempas. Dia ingin bukukan semua. Dia ingin royaltinya dimanfaatkan untuk menikahi istrinya kembali ya, untuk memperbaiki keluarganya yang berantakan. Perceraian Hairil dengan Hafsah di kemudian hari sangat berpengaruh terhadap pola hidup dan karya-karya Hairil. Meski kualitas karya-karya tak pernah memburuk, seiring kondisi kesehatannya yang kian menurun, produktivitas Hairil sebagai penyair juga makin menurun. Pada tanggal 23 April 1949, Hairil Anwar diopname karena penyakit yang menggerogoti tubuhnya, dan selang 5 hari kemudian, Hairil menghembuskan nafas terakhirnya. Karena kehidupannya tidak menentu ya, katanya sih kolera disentri. Kata mama saya dari RSCM sampai ke Karet berjalan kaki, ada yang udah sampai Karet, di RSCM masih jalan. Banyak banget yang mengantar beliau gitu. Artinya Hairil tidak pernah melihat bukunya terbit. Hairil tidak pernah menikmati atau melihat orang-orang membahas bukunya, tidak pernah melihat orang-orang membacakan puisinya. Hairil Anwar yang meninggal dalam usia 27 tahun akhirnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Bifak, Jakarta. Paman Hairil, mantan Perdana Menteri Syahrir, ikut menghadiri pemakamannya. Ia dibaringkan di tanah yang ia sebut-sebut dalam salah satu sajak terakhir yang digubahnya, yang terampas dan yang putus. Dalam sajak ini, Hairil berseru, "Di Karet, di Karet, daerahku yang akan datang, sampai juga deru angin." Puisi-puisinya keluar dari jiwanya yang sentimental. Seseorang yang sentimental itu adalah seseorang yang punya perasaan mendalam. Jadi tema-temanya juga mendalam untuk sesuatu. Meski kematian menjemputnya di usia muda, karya-karya Hairil Anwar tak ikut mati bersama jasadnya. Puisi-puisi penyair flamboyan ini terus hidup, jauh melampaui usia dan zaman yang mungkin tak pernah dibayangkannya. Dia itu hidupnya pendek. Dia meninggal pada umur 27 tahun, sedang muda-mudanya sebagai seseorang. Lalu umur sekian adalah umur yang penuh gejolak, mungkin juga penuh mimpi, penuh harapan, juga penuh keinginan. Dia menulis puisi pertama umur 20 tahun. Umur 20 tahun itu gejolak usia, gejolak negeri yang pada saat itu akan merdeka, lalu gejolak kehidupan. Dia bayangkan dia lahir dari keterpurukan. Orang tuanya bercerai ketika dia SMA, kemudian dia berpisah dengan istrinya karena kesulitan ekonomi. Dia juga pernah dipenjara karena pencurian. Kehidupan yang seperti itu tentu tidaklah mudah. Dan gejolak usia serta apa yang melingkarinya kemudian menjadikan dia seperti itu. Mungkin kalau hidup dia lebih panjang, dia tidak seperti itu. Sosok Hairil Anwar memang telah menggegerkan dunia sastra Indonesia sejak pertengahan tahun 1940-an. Namun, kumpulan sajak karya Hairil baru diterbitkan untuk pertama kali pada tahun 1949, tak lama setelah kematiannya, dalam buku Deru Campur Debu. Beberapa sajak lain Hairil kemudian juga dihimpun dalam buku Kerikil Tajam yang Terhempas dan yang Putus. Hairil Anwar, pelopor angkatan 45, 3 Menguak Takdir, dan Aku Ini Binatang Jalang yang diterbitkan pada tahun 1986. Dalam berkarya selama 7 tahun, Hairil Anwar menghasilkan 70 puisi, juga karya terjemahan dan saduran. Temanya memiliki spektrum yang luas. Yang dia sampaikan yaitu puisi-puisinya keluar dari jiwanya yang sentimental.
Seseorang yang sentimental itu adalah seseorang yang punya perasaan mendalam. Jadi tema-temanya juga mendalam untuk sesuatu. Perasaan mendalam terhadap orang atau seseorang atau sesuatu, perasaan mendalam terhadap negeri, perasaan mendalam terhadap Tuhan. Karena jiwanya yang sentimental itulah melahirkan sesuatu yang revolusioner. Perasaan yang mendalam tetapi tidak cengeng, itu yang disampaikan di dalam puisi-puisinya. Khairil juga tidak bisa lepas dari kepedulian Habib Yasin. Ya. Habib Yasin lah orang yang membela habis-habisan sajak-sajak ganjil dalam tanda petik pada masa itu di Panji Pustaka. Saat berpulang, Chairil Anwar tidak meninggalkan warisan harta untuk keluarganya. Yang tersisa dari Chairil hanya jejak pena, goresan kata-kata dan kalimat yang kini menjadi warisan terbesar untuk bangsa yang ditinggalkannya. Chairil tidak pernah percaya bisa hidup dari puisi. Ya. Chairil malah marah pada Habib saya. Jangan kau kira saya akan mencari uang dari puisi-puisi yang saya tulis. Saya tidak akan hidup dari puisi-puisi. Dalam rentang usia kepenyairannya yang berlangsung relatif singkat, Chairil berhasil memperkaya bahasa Indonesia dan membuatnya menjadi bahasa yang dinamis, penuh vitalitas, dan menyimpan berbagai potensi yang tidak terbatas. Diakui atau tidak, Chairil Anwar adalah sebuah ikon. Lewat perjalanan hidup dan sejumlah puisi terbaiknya yang terus dibaca dan dikagumi oleh generasi demi generasi, jauh sesudah kepergiannya, Chairil Anwar seakan hendak membuktikan kebenaran sebuah pepatah, bahwa hidup itu singkat, seni itu abadi. Ars longa, vita brevis. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan. Tambah terasing dari cinta sekolah rendah. Dan tahu ada yang tetap tidak terucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.